Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Widya Chandra SEMM, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya dengan Syahrul, yang akan menjadi moderator atau pembuka pada presentasi kelompok 4 dengan tema menulis dan karya tulis. Saya Septi Susianti Hutagaul dengan NIM 231010501629. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah kegiatan mengungkapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Menulis juga bisa disebut kegiatan membuat huruf-huruf pada media tulis menggunakan pensil atau pena, menyampaikan pandangan, mengarang cerita, dan menggambarkannya. Ada beberapa pengertian menulis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hargrove dan Potet, menulis adalah upaya menggambarkan pikiran, ide, dan perasaan dalam bentuk simbol. Simbol itu adalah media yang digadangkan menjadi media komunikasi. Menurut Tarigan, menulis adalah sebuah ide menuangkan gagasan dengan menggunakan bahasa penulisan sebagai media untuk menyampaikannya. Menurut Lasa HS, ia menjelaskan dalam bukunya bahwa menulis itu sederhana ketika orang dalam sehari-hari berbicara tanpa harus menuangkannya. Untuk menulis, seseorang harus memiliki jiwa analis yang tinggi, kualitas dan kuantitas bacaan dan penghayatan. Perkenalkan, nama saya Suryajaya dengan NIM 2310501542 dan saya akan menjelaskan tentang tujuan menulis. Tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan ide, gagasan, perasaan, pikiran, pendapat secara jelas dan efektif kepada pembaca. Adapun beberapa tujuan menulis adalah: 1. Untuk memberikan suatu informasi untuk meyakinkan atau mendesak. 2. Untuk menghibur atau menyenangkan. 3. Untuk mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat. Hugo Hartig dalam merumuskan tujuan menulis. Tujuan penugasan sebenarnya tidak memiliki tujuan karena orang yang menulis melakukannya karena tugas yang diberikan kepadanya. Tujuan alfuristik: penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedudukan pembaca, ingin menolong pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karya-karyanya. 3. Tujuan persuasif: bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakannya. Tujuan formasional: penulis bertujuan memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca. Tujuan pernyataan diri: penulis bertujuan memperkenalkan dirinya kepada pembaca. Tujuan kreasi: penulis bertujuan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma aristik nilai-nilai kesenian. Tujuan pemecahan masalah: penulis bertujuan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Saya Dina Fitria dengan NIM 231010501549. Saya akan menjelaskan jenis-jenis karya tulis. Karya tulis memiliki berbagai jenis, masing-masing jenis tulisan memiliki karakter dan tingkat kesulitannya masing-masing. Jenis karya ilmiah dibedakan atas bentuk dan sifatnya. Secara bentuk dan sifat tulisan, karya tulis dibagi menjadi 3 bagian, yakni karya tulis ilmiah, karya sastra, dan karya tulis populer. A. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yaitu karya tulis yang ditulis berdasarkan pengamatan dan menganut kaidah penulisan ilmiah. Artikel ilmiah bisa berupa jurnal ilmiah, esai ilmiah, dan makalah. B. Karya sastra. Karya sastra yaitu karya tulis yang ditulis dari hasil imajinasi pengarang. Artikel sastra bisa berupa cerita pendek ataupun cerita bersambung. Ada 5 jenis genre sastra yakni puisi, prosa, drama, film, dan komik.
Namun, pada pertemuan ini saya akan membahas seputar puisi dan prosa saja. 1. Puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan bentuk, bunyi, dan kepadanan makna. 2. Prosa. Prosa merupakan karya sastra imajinatif yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Bahasa dalam prosa berbeda dengan bahasa pada puisi. Prosa dibentuk oleh dua unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembentuk prosa yang membentuk dari dalam karya sastra itu sendiri. Ibarat bangunan rumah, unsur intrinsik meliputi bahan material pembentuk rumah tersebut seperti batu, pasir, semen, besi, kayu, dan sebagainya. Unsur intrinsik karya sastra meliputi tema, penokohan, alur, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanah. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembentuk prosa yang membentuk dari luar karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik mempengaruhi pola cerita dan ciri khas cerita secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Randy Agustina Wildan Maulana dengan NIM 2310501520. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulisan. A. Narasi. Narasi adalah karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifikasi menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. B. Deskripsi. Deskripsi adalah karangan atau tulisan yang secara spesifikasi menyampaikan informasi tentang situasi dan kondisi suatu lingkungan, kebendaan atau kemanusiaan secara objektif. Karya tulis populer. Karya tulis populer merupakan karya tulis yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik. Karya tulis populer biasanya terdapat pada berita, opini publik, esai populer, sinopsis, resensi, dan sebagainya. Berikut penjelasan dari masing-masing contoh karya tulis populer. 1. Resensi. Resensi merupakan salah satu jenis karya tulis populer yang berfungsi untuk memberikan tujuan terhadap suatu produk. Resensi dibuat dengan tujuan membantu masyarakat mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah produk. 2. Sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan cerita keseluruhan dari sebuah karya tulis. Sinopsis dibuat untuk membantu masyarakat agar mengetahui informasi karya sebelum membeli. Sinopsis juga biasa digunakan dalam deskripsi produk dalam resensi. 3. Intisari. Intisari merupakan ringkasan cerita menurut pemahaman sendiri. Bedanya dengan sinopsis, intisari menggunakan pemahaman sendiri. 4. Esai populer. Esai merupakan karangan bebas untuk berbagi informasi. Umumnya, pada esai ini merupakan pemaparan sub keilmuan tertentu. Esai populer bersifat menginfokan waktu yang dibutuhkan untuk membaca esai maksimal 15 menit. Baik teman-teman semua, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di forum diskusi di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.